أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqul khairan illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabi rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yamkuruka alladziina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirun yadin fil jannah hakada. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Al-Mukarram wal Mukarram, para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, para asatidzah, qari'ah. Wabil khusus di sini ada sedikit lama ini Ustaz Al-Yuki, kawan lama dulu, sama belajar dulu. Yang kami hormati juga para orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta kami, dan beri doa mudah-mudahan para guru-guru itu, para orang tua itu senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, rezeki yang luas, dimudahkan segala urusannya, dan dapat membagi ilmu dan pengalaman kepada kita yang masih belum. Amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan pandangan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan pandangan kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati kepengurusan Musholah Nurul Yakin dan segenap kepanitiaan PHB-nya. Ini ada Ridwan yang beberapa waktu yang lalu menghubungi kami untuk mengisi acara pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaannya pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Tentu yang pertama akan saya ucapkan selamat tahun baru. Yang tahun baru masih baik itu selamat tahun baru. Gongki baca ya. Tahun baru dewe, enten ini karena kita Pak Bu sama orang lain, kita dengan agama lain kayaknya semangatnya. Kalau punya kita dewe dan semangat. Contoh. Kalau acara-acara besar di agama kita sangat sedikit yang masuk sepanduk. Coba, itu syiar kurang Pak Bu. Khusus untuk pengurus mushola masjid. Pokoknya kalau ada hari-hari besar Islam, pasang sepanduk. Kami pengurus mushola Nurul Yakin mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah. Maulid baca itu, Rojab itu, Nuzulul Quran itu, Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan dan seterusnya. Jadi gaung syiar kita luas, ya. Nah ini harus kita tanamkan kepada kita sebagai seorang mukmin. Untuk yang menjadi pengurus mesti ada syiar, ya. Tanpa bicara, ya. Tanpa bicara, pasang sepanduk, kagak lama-lama hilang, ya. Kecintaan terhadap agama ini karena kurangnya syiar dari orang-orang yang berkepentingan di bidang itu. Nah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, bulan Muharram ini ada kaitannya dengan Nabi dan para Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan ini juga ada satu peristiwa besar terjadi, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat. Nah, yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini, kalau waktunya luas ya. Tadi berapa? Masuk ketahan. Baru jelas lagi. Jadi kita malam ini ngomong ke sejarah kenapa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu dikatori oleh orang kafir, oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang benci terhadap Islam, itu sebagai Nabi yang cinta akan dunia, ya. Ilo tahta harta wanita. Nabi juga dikatakan sebagai seorang yang pengecut. Kenapa? Karena Nabi lari dari kota Madinah ke kota Mekah ke kota Madinah karena ditekan oleh orang-orang kafir. Jadi Nabi dikatakan sebagai seorang yang pengecut. Nabi juga dikatakan sebagai seorang yang penyair gila. Seorang penyair yang gila. Maka itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan kisah ini agar kita tahu jawabannya. Kenapa? Karena propaganda orang-orang yang benci dengan Islam itu sayangnya uang Islam pun sendiri termakan oleh propaganda itu, ya. Maka jangan sampai kita termakan ikut larut pola pikir orang-orang yang benci dengan kita. Maka kita harus tahu sejarahnya, khususnya yang muda-muda, ya. Ini bulan Agustus, benar ya?
Bulan Agustus ini bulannya apa? Bulannya kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itu harus tahu sejarahnya. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menjelaskan, wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbitu aw yaqtulu aw yukhriju. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ingatlah bahwa mereka akan melakukan tipu daya, akan melakukan makar. Siapa mereka itu? Alladzina kafaru, orang-orang kafir saat itu, kafir Quraisy. Apa tipu dayanya? Apa makarnya? Makarnya adalah mereka akan memenjarakan Nabi, membunuh Nabi, dan mengusir Nabi. Nah, ini resiko dakwah. Jadi resiko dakwah harus berani nanggungin, di penjara, ya, dibunuh, atau dilecehkan, dicaci maki, dihina dan sebagainya. Ini kalau kita berjalan di atas dakwahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat apa dia tipu daya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cara orang kafir untuk membunuh karakter Nabi, membuat Nabi lemah dalam berdakwah. Satu, dengan cara mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Nabi puja, setiap hari Nabi dicaci maki. Bahkan istrinya Abu Lahab setiap pagi datang ke rumah Nabi, mengetuk pintu Nabi. Rumah Nabi kapan dibuka pintu Nabi? Apa yang dilakukan? Dikatoi Nabi. Langsung lempar dipistui. Buka pintu, pisuin. Buka pintu, pisuin. Tiap pagi itu dia pulang. Jadi sarapan pagi Nabi caci maki. Lain dengan itu. Pagi makan laksa, buruk, pempek, laksa, bakwan, macam-macam. Nabi tiap pagi di dapur. Kira-kira Pak, kira saya satu kan? Kapan buka pintu? KPO. Kapan buka pintu? Ngatur gitu. Hah? Bagi masalah ya? Kalau Nabi tidak meng-counter attack, tidak menyerang balik. Nabi melakukan yang seperlunya saja, ya. Nah ini Bapak Ibu, setiap hari Nabi caci maki. Untuk apa bunuh? Ngapa Nabi setiap hari dicaci maki? Supaya mental Nabi down, turun, semangat Nabi hilang, maka berhenti Nabi dari dakwah. Tapi Nabi tidak. Semakin caci, semakin dihina, semakin semangat Nabi menciarkan agama Islam. Maka agama Islam semakin banyak yang ikut kepadanya, ya. Semakin banyak pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian cara yang kedua, orang-orang kafir itu supaya bisa menghentikan dakwahnya Nabi adalah dengan memfitnah Nabi. Jadi kota Mekah itu Bapak Ibu perlu diketahui adalah daerah yang sangat strategis, ya. Dari berbagai penjuru dunia itu melakukan perniagaan, ya, dari Mesir, dari Yaman, dari mana-mana pokoknya. Nah, setiap tamu yang datang masuk ke kota Mekah, maka oleh orang-orang kafir Quraisy dihadap. Kamu boleh masuk ke kota Mekah, kamu boleh nginep di kota Mekah, kamu boleh melakukan apa saja di kota Mekah, jualan, membeli, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kalau bertemu satu sosok manusia yang namanya Muhammad, jauhi dia. Jauhi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad penghancur rumah tangga orang, karena Muhammad penghancur persatuan.
bangsa Quraisy karena Muhammad seorang penyair yang gila dan lain sebagainya. Jadi Nabi itu difitnah setiap hari. Ini dahsyatnya kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu Bapak Ibu, ketika fitnah caci maki Jubaidah umpan, bahkan Nabi semakin dahsyat, dakwahnya semakin banyak pengikutnya, maka orang-orang kafir melakukan cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Teror, intimidasi, tekanan, secara fisik, tadi secara mental, tadi secara mental, sekarang secara fisik. Nabi diteror, diintimidasi. Namun pada saat itu sayangnya orang kafir Quraisy tidak bisa menyentuh fisik Nabi. Kenapa? Karena dilindungi oleh paman beliau, Abu Thalib. Siapa nama paman Nabi? Abu Thalib ini adalah pemuka kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi pengikutnya banyak. Walaupun tidak Islam, tapi kalau uji kemenangannya laju. Nah, aku maksud itu ini kesukuan kuat, Nah ini. Jadi tidak akan yang berani ganggu Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka mengintimidasi, menteror sahabat-sahabat Nabi yang masih lemah. Perhatikan ini anak-anak. Sahabat Nabi Bilal, seorang budak sahaya, itu sudah memegang Islam, sudah masuk ke dalam Islam, maka oleh orang-orang kafir dia diculik, diseret, ditelanjangi, dijemur di pojok batu, ditendai oleh batu bulat di tengah hari di padang pasir. Mana orang itu? Panas, sakit, suruh keluar dari Islam, disuruh meninggalkan agama tauhid. Lalu apa kata Bilal? Allahu ahad, ahad. Allah Maha Esa, Allah satu. Jadi bila tidak galak melepaskan agama yang dipegang, agama Islam, walaupun nyawa taruhannya, walaupun menderita, walaupun sakit rasanya memegang agama Islam ini, bila tidak goyang. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Sahabat Nabi yang lain kapan itu disetrika kepalanya, biar keluar dari disetrika. Dan ada yang lebih kejam dari itu, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini diseret, dikepet di batang, dicampur sampailah di berdarah-darah. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Orang-orang kafir Quraisy ini pimpinan Abu Lahab kemudian menyandera orang tuanya Ammar bin Yasir, ibunya, bapaknya. Di depan mata Ammar bin Yasir, ibunya dibanting batu, dibanting, ditendang, dicampur, bapaknya juga. Lalu pantai ya ini dibanting memanalah bapakku. Nangis Ammar bin Yasir menyaksikan orang tuanya disiksa sedemikian rupa. Lalu ketika ibu Ammar bin Yasir menengok anaknya nangis, dia khawatir, takutnya Ammar anaknya ini goyang iman. Maka dia berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak rela, aku tidak ridha andaikan kau melepas keimananmu karena melihat ibu, ayahmu disiksa seperti itu. Jadi tidak rela itu, tetap harus memegang kuat agama tauhid. Lalu Bapak Ibu Ammar bin Yasir ini mendengar ibunya ngomong itu semangat lagi, walaupun nangis tapi hati tidak goyang. Nah, mendengar ini orang-orang kafir Quraisy marah. Lalu Abu Lahab mengambil tombak
tombak. Ibu Ammar itu Bu, dicocok kemaluannya tembus sampai pinggang belakang. Mati ibu. Ya Allah, melihat ibunya disiksa sedemikian rupa pingsan. Bapak tidak lepas juga dari kekejaman orang kafir Quraisy. Mati bapak. Ini betapa kejamnya orang-orang kafir Quraisy untuk menekan sahabat-sahabat Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dengan para sahabat. Macam mana kita Pak? Kalau keluarga kita, orang-orang yang kita cintai Pak, Bu, itu disakiti Bu, sedikit banyak akan lemah mental kita. Ya, tidak perlu bahasa Lembang. Nah Nabi pun seperti itu. Nabi merasa sedih karena sahabat-sahabatnya satu persatu bertumbangan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy atau minimal disiksa sedemikian rupa dengan kejam oleh orang-orang kafir tersebut. Nabi sedih. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir sejenak dan menghentikan dakwahnya sejenak sambil melihat situasi, sambil memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi seorang yang fatona, ya. Jadi setiap Nabi, setiap Rasul itu punya 4 sifat: sidik, amanah, fatona, tabligh. Jadi kalau Nabi tidak fatona, Nabi lolo, umatnya lolo. Ya, Nabi lah cerdas lagi banyak umatnya yang lolo. Apalagi Nabi lolo kan? Nah, jadi Nabi tidak lolo, semua Nabi cerdas. Jadi punya sifat yang namanya fatona. Nah Nabi berpikir sejenak, kemudian meminta petunjuk dari Allah, maka datanglah petunjuk dari Allah. Maka nun jauh di sana ada satu negeri namanya negeri Habasyah. Itu dipimpin oleh seorang Raja Najasyi. Raja yang walaupun tidak Islam tapi bijaksana. Dia toleran terhadap keyakinan orang lain. Maka diutuslah Sayyidina Ja'far bin Abu Thalib dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dikirim sebagai duta untuk bernegosiasi. Boleh tak umat Islam sementara ini tinggal di sini? Minta suaka, kalau bahasa keren kalian, suaka, perlindungan dari Raja Najasyi. Akhirnya Bapak Ibu setelah melalui negosiasi yang alot karena dicampuri oleh kafir Quraisy yang mempengaruhi Raja Najasyi tadi, tapi dengan diplomasi yang hebat dari Sayyidina Ja'far dan Sayyidina Utsman, maka Raja Najasyi pun menerima suaka, memberikan suaka kepada sahabat-sahabat Nabi yang lemah. Maka sudah sesuai dengan keputusan, kemudian rapat dikumpulkan dalam satu tempat secara diam-diam, maka sahabat-sahabat yang lemah hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah ini yang pertama Pak Bu. Ya, kita tahunya hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah sahabat yang pertama dari Mekah ke Habasyah. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, setelah sahabat-sahabat yang lemah tadi aman, maka Nabi merasa lega. Nabi semakin giat lagi berdakwahnya, semakin hebat dakwah Nabi, sehingga bukan hanya orang-orang kafir yang lemah yang masuk Islam, tapi yang masuk kali ini adalah dedengkotnya kota Mekah. Umar bin Khattab, Hamzah dan lain sebagainya. Wah, tambah kebakaran jenggot kafir Quraisy. Nah ini dapat jadi ini, Muhammad ini baca ini gitu, terbu ini, bahasa gitu ya. Ini mesti ada tindakan yang represif, tindakan yang tegas. Nah, maka rapat orang-orang kafir Quraisy. Rapat, timbullah satu keputusan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa dibiarkan begitu saja, akan semakin berkembang dakwahnya. Maka apa keputusannya? Mereka melakukan cara yang selanjutnya. Apa itu? Dengan bernegosiasi. Nah, Muhammad dah baca deklarasi.
mesti kita cara lembut, gitu kan? Jadi negosiasi. Datanglah, diutuslah seorang utusan dari bangsa kafir Quraisy itu, wong sesepuhnya, maka datang menemui Nabi ya Muhammad. Kita ini tidak usah ribut-ribut, damai be, cincai lah cincai, ya jangan ribut. Kita dalam kita ini masih bersaudara, masih sebangsa, kita damai be. Puji Nabi, siapa yang nyari ribut? Yang nyari ribut itu kamu, bukan kami. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang kafir itu mengajukan proposal. Apa isi proposalnya? Atau nanti aku dia isi proposal itu. Ya Muhammad, tidak usah kita ribut-ribut. Sekarang saya ingin deh, kami hari ini nyembah apa yang kamu sembah. Besok kamu nyembah apa yang kami sembah. Sisi nanti kan aman. Beliau kafir ya. Oh, rupanya Pak Bu, mereka menginginkan yang hak yang batil dicampur aduk. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Tahu kafir ngajak nyampur. Ya, hari ini kita nyembah Allah, besok nyembah Lata dan Uzza. Besok hari ini dia nyembah Allah, besok nyembah Lata dan. Lalu dijawab oleh Allah. Turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Dijawab langsung oleh Allah. Turun ayat itu, kata Nabi, tidak bisa. Kami tetap dengan keyakinan kami dan keyakinan kamu tetap dengan keyakinan. Kalau negara sudah. Ini namanya Bapak Ibu mencampur adukan agama. Zaman sekarang ada itu, ya. Semua agama sama. Semua agama masuk surga. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak itu jago dari paham itu ya. Ini namanya pluralisme. Jadi Bapak pluralisme internasional itu siapa? Abdullah. Jadi siapa yang mencampur adukan agama, melok paham-paham ini, dia sejatinya melok Abu Janda. Iya, aku jangan. Nah, jadi jangan mau ditipu oleh ungkapan-ungkapan bahwa semua agama itu sama, ngajak bener, ngajak masuk surga. Padahal kita yakin inna dina indallahil Islam. Kan itu ada syahadat kita yang lain selain asyhadu an la ilaha illallah. Aduh, aku syahadatnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Aku itu ya Tuhan sebagai Allah sebagai wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku, wa Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu baca setiap pagi 3 kali ya. Nak nutup hari 3 kali baca. Jadi memperbarui syahadat itu setiap hari ya. Baca coba sama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Jadi agama Islam inilah agama yang diridhoi oleh Allah. Bangga dengan Islam? Yakin? Yakin? Oh, nanti tes. Kalau memang bangga dengan agama Islam. Aku siapa yang bisa jawab pertanyaan? Coba sebutkan nama-nama bulan Hijriah 12 bulan. Ayo. Jawab. Nah, malam ini kalau tidak bisa aku nyuruh rumus muda. Catat. Aku nyuruh rumus muda. Dengar gak? Musororo
Coba. Musosoh. Juju. Rosa. Dul. Muharram. Sopan. Rabiul awal. Rabiul akhir. Apalagi? Jumadi awal. Jumadi akhir. Rojab. Saban. Lagi. Ramadan. Syawal. Zulhijjah. Zulqa'dah. Lagi. Zulhijjah. Udah kan? Ini belum ada rumus ini di Palembang. Cuma aku yang tahu. Rahasia gitu kan? Apalagi kakek kusir di grup. Siapa yang dia? Apalagi buka apa? Di Facebook. Maulana Syarifuddin. Nah, follow. Jadi Pacar ngajari anak-anak kita cara ngapal bulan-bulan Hijriah yang mudah. Coba ditanya. Bulan Masehi 1 Januari aja ini. Apa ya lo? Ini menandakan bahwa kita belum yakin dengan agama kita. Ya. Yakinnya? Jawab, tanya lagi. Yakin? Alhamdulillah. Kalau yakin tahun depan insya Allah hafal bulan-bulan ini. 5 menit sering hafal itu. 5 menit insya Allah kalau hafal rumusnya tadi 5 menit hafal. Kami tadi semalam berfatwa minta fatwa dengan Habib Zainal Abidin. Habib Zainal Abidin kemarin dari podcast Darul Hadis Malang. Dan kemarin ada di Romania kan. Jadi kami minta fatwa. Oh bagus sekali. Cara hafal kita itu. Nah, bulan-bulan Hijriah Insyaallah kayak kita mudah-mudahan sedikit tadi anak-anak kita tak kaget hafal galo namun bulan-bulan Hijriah. Baik, kita lanjutkan bicara kita tadi sampai mana? Sampai mencampur adukan agama. Ya. Nah, Bapak Ibu, rupanya tidak mempan. Budaya mereka untuk mempengaruhi keteguhan keyakinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka lakukan cara yang selanjutnya. Apa itu? Langsung sekarang imam. Sogok. Nabi disogok Pak. Ketika mendengar bahwa orang-orang kafir Quraisy nak datang ke rumah Abu Thalib, maka Abu Thalib paman Nabi menyuruh Nabi masuk ke dalam kamar, kau mantap-mantap dari dalam, biar aku yang ngadepin. Maka setelah negosiasi Bapak Ibu, apa yang mereka tawarkan? Wahai Abu Thalib, katakan kepada ponakanmu, sebutkan apa keinginan dia. Kalau dia pengen harta, kami akan berikan sepertiga harta jazirah Arab ini untuk Muhammad. Kalau dia pengen kekuasaan, maka akan kami jadikan dia sebagai raja di jazirah Arab ini. Kalau dia pengen wanita, maka kami akan kasih wanita-wanita tercantik di jazirah Arab ini. Nah, ini jawaban Bapak Ibu. Jawaban dari propaganda orang-orang kafir bahwa Nabi dikatakan sebagai orang yang gila harta tata wanita. Nah, lalu andaikan Muhammad tidak mau semua itu, saksikan Abu Thalib, kami akan membunuh Muhammad. Jangan salahkan kami. Masya Allah, itu setelah orang-orang kafir itu balik keluar dari Muhammad, kata pamannya Muhammad, wahai keponakanku, kau benar aku kata mereka, ya paman. Lalu kata Nabi, wahai pamanku, demi Allah, andaikan bulan ditaruh di pundak kananku, andaikan matahari ditaruh di pundak kiriku, aku tidak akan bergeming. Aku tetap akan berdakwah, tetap menyampaikan risalah Allah, tidak akan berubah. Dengar Nabi Muhammad ngomong kayak itu nangis. Ya sudah kalau kayak itu kendara kau. Kata
pamannya Ismail, lakukanlah apa yang kau mau. Lalu Bapak Ibu, singkat cerita, terjadilah rencana finish, rencana terakhir yang yakni ingin menghabisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah paman Abu Thalib meninggal, maka tidak ada lagi yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang kafir Quraisy berani untuk menyentuh fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka direncanakanlah satu rencana untuk menghabisi Nabi di malam yang sudah ditentukan. Maka dipilihlah dari berbagai suku itu satu orang pemuda untuk menghabisi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau diwakilkan hanya dengan satu suku, maka suku Bani Hashim, suku Bani Muthalib akan marah. Tapi kalau diambil satu-satu, mereka tidak bisa, karena banyak wakil, ya. Maka akan berhadapan dengan banyak suku. Maka daripada itu, singkat cerita, rencana pun dijalankan. Pada malam yang sudah ditentukan, Nabi Muhammad SAW diwahyukan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Maka sahabat-sahabat disuruh hijrah dulu, tapi Nabi belakangan. Ini pemimpin yang hebat. Kalau kita ada pemimpin kita dijago, Nabi jago. Pada malam itu Nabi memanggil Sayyidina Ali. Nah, masih remaja Sayyidina Ali. Kata Nabi, ya Ali, kau gantikan tempat tidur aku di situ. Siap? Tahu gak resikonya aku? Tahu? Apa resikonya? Mati. Karena mereka akan membunuh. Kata Sayyidina Ali, biarlah aku yang mati ya Rasulullah. Biarlah Ali yang mati, karena Ali yang lain akan hidup, akan tumbuh lagi. Dibandingkan dirimu yang mati, maka risalah belum selesai. Risalah putus, maka selesaikan dulu risalahmu ya Rasul. Biarlah Ali yang mati di sini. Masya Allah. Ali yang masih muda belia mau berkorban demi agama Allah. Ya. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad keluar dari rumah, buka pintu, baca surat Yasin dari awal sampai ayat Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'idhahum la yubsirun. Orang-orang pemuda-pemuda yang lagi pegang pedang itu tertidur kalau bu, tertidur kan? Tidur kan? Nah, Nabi supaya mereka tidak mengatakan Nabi itu mati sihir. Ketika melewati pemuda-pemuda itu tinggalnya pasir, kita ekonomi juga raya-raya itu. Aku gunanya itu nandoke bahwa Nabi itu lewat di depan mereka dan dimuat. Itu saking kuasanya Allah tadi. Nah, bapak-bapak, kalau nak keluar malam biar ibunya tidak tahu baca ayat ini itu sampai berdarah di baik lagi setelah mengkalkulasi setelah kalau saya mau tahu lah itu hidup. Tidak ada pancing. Tak tahu mancingnya tuh. Mancing juga. Ya. Jadi singkat cerita, Nabi hijrahlah ke Madinah setelah para sahabat-sahabat sampai di kota Madinah. Kalau cerita sampai ke Madinah panjang. Yang kedua, Bapak Ibu, sebelum kita masuk yang kedua, aku simpulkan yang pertama tadi. Yang pertama, ibu-ibu, adik-adik tahu tak siapa yang mati syahid di golongan umat Rasulullah yang pertama kali? Yang mati syahid pertama kali itu bukan seorang lelaki, bukan seorang pemuda yang kuat, tapi seorang wanita. Ibu-ibu, nenek-nenek tua renta. Ibunya Ammar bin Yasir tadi, namanya Sumayyah. Ya. Nah, seorang tua renta tadi, wanita pula rela mati demi agama. Masa kita yang muda, yang kuat, tidak berani berjalan di jalan dakwahnya Allah. Sanggup? Sanggup kan? Insya Allah sanggup. Sanggup diajak jauh lah sejam kan sanggup diajak zikir sama. Saya lihat kamu.
Ya, kami Majelis Al-Hidayah setiap minggu keliling sembari Ratu Samo. Ya, aku namanya mujahadah, meninggalkan kesenangan dunia selama 2 jam. Ini anak-anak muda yang baca seragam ini, sebenarnya banyak berjam di ibadah ya. Nah, jadi kita mujahadah, meninggalkan kesenangan terhadap dunia 2 jam untuk melatih diri kita supaya connect hati kita kepada Allah SWT dan juga melestarikan kebudayaan peninggalan Kesultanan Palembang dan Salam. Berarti sama. kalau yang dulu pasti kenal kalau berarti Nah, ya tulis siapa yang bergabung. Baik Bapak Ibu, lalu yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa seorang pemuda seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia rela, sudah tahu resiko bakal mati, dia tidak mundur. Dia siap menggantikan posisi Nabi. Nah kita kalau merasa mau berjalan di jalan Allah, resikonya tahu sudah tadi ya. Jangan mundur. Jangan mundur. Ini baru dikatakan dengan baik. Sekali iman kaum ini, besok datang lagi. Nah, ya. Karena di masyarakat saya itu kan ada budak baru tobat, pakai baju gamis, pergi langgar, katanya, kau takuan bukan ustaz yang besoknya pakai celana panjang, kolor. Nah itulah baru saya itu nakal lain, belum yang pedasnya. Nah itu ya. Jadi jangan mundur. Sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Itu janji kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha nahud wa alaiha wa biha tu'asu, insyaallah kita ala minal abidin. Itu kalau kita baca setiap zikir di sholat isya, ya Latif ya Ghafir, imamkan untuknya dengan cek. Dengan kalimat la ilaha illallah kita hidup, dengan kalimat la ilaha illallah kita mati. Maka harus siap itu resiko dakwah.